pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baik, video saya kali ini membahas dua pokok pembahasan, yaitu ada teori dan pendekatan pendidikan multikultural dan pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan nasional. Pertama, teori dan pendekatan pendidikan multikultural. Teori pendidikan multikultural terdiri dari beberapa tokoh yang mengemukakannya. Yang pertama itu ada James Banks, di mana James Banks ini memandang pendidikan multikultural sebagai pendekatan pendidikan yang memberikan kesempatan yang setara kepada semua peserta didik tanpa membedakan latar belakang budaya, etnis, ras, agama, maupun kelompok sosial. Dan James Banks juga mengembangkan 5 dimensi pendidikan multikultural, yaitu pertama ada content integration, di mana pendekatannya itu memasukkan berbagai perspektif budaya ke dalam materi pembelajaran. Terus kedua ada knowledge construction process, di mana itu membantu peserta didik memahami bahwa pengetahuan dapat dipengaruhi oleh perspektif dan latar belakang budaya. Dan ketiga ada prejudice reduction, atau mengurangi prasangka dan stereotip terhadap kelompok lain. Keempat ada equity pedagogik, di mana itu menggunakan strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan belajar secara adil kepada semua peserta didik. Dan kelima itu ada empowering school culture and social structure, di mana menciptakan budaya dan struktur sekolah yang mendukung kesetaraan. Dan tokoh kedua itu ada Slater dan Grant, di mana Slater dan Grant ini mengemukakan 5 pendekatan, yaitu ada teaching the exceptional and culturally different, di mana memberikan perhatian kepada peserta didik yang memiliki perbedaan budaya atau kebutuhan tertentu. Kedua ada human relation approach, yaitu membangun hubungan positif, toleransi, dan saling menghargai antar kelompok. Ketiga ada single group study. Terus keempat ada multicultural education. Terus yang kelima, education that is multicultural and social reconstruction. Nah, tokoh ketiga itu ada Ganeva Gay, di mana ia mengembangkan konsep culturally responsive teaching atau pembelajaran responsif budaya. Dan tokoh keempat itu ada Sonia Nieto, di mana Sonia Nieto ini mengemukakan bahwa perspektif sosial politik dan keadilan sosial, anti rasis untuk semua, pervasif, dan proses keadilan sosial pedagogik kritis. Dan setelah kita tadi melakukan diskusi kelas atau diskusi kelompok, kami mendapat beberapa pertanyaan di setiap kedua materi tersebut. Pertanyaan pertama tentang teori pendekatan pendidikan multikultural itu sendiri, yaitu 1. Apakah menambahkan unsur budaya sudah cukup mengubah cara pandang peserta didik? Jawabannya belum cukup. Unsur budaya harus disertai pengalaman dan interaksi agar peserta didik tidak hanya mengetahui keberagaman, tetapi juga memahami dan menghargainya. Terus ada pertanyaan kedua, di mana yaitu bagaimana pendidikan multikultural menghadapi konten negatif di media sosial.
Jawabannya dengan membentuk sikap kritis dan toleran sehingga peserta didik mampu mengenali konten stereotip, menyaring informasi, dan tidak menyebarkan ujaran kebencian atau diskriminasi. Nah, dan ada juga pertanyaan tentang pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan nasional. Yang pertama itu pertanyaannya yaitu, mengapa ketidakadilan pendidikan masih terjadi meskipun sistem pendidikan nasional menjunjung kesetaraan? Jawabannya, karena adanya perbedaan kondisi antara satu daerah dan daerah lainnya, baik dari segi fasilitas, tenaga pendidik, akses pendidikan, maupun kondisi sosial dan masyarakat. Dan pertanyaan keempat itu ada, yaitu mengapa keberagaman masih dapat menimbulkan konflik? Jawabannya, bukan keberagaman yang menjadi masalah, tetapi prasangka, kurangnya toleransi, provokasi, dan kepentingan tertentu yang memanfaatkan perbedaan. Terus pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat dilakukan guru agar semua peserta didik merasa dihargai? Jawabannya, guru dapat memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik untuk berpendapat dan berpartisipasi, serta menggunakan pembelajaran yang tidak membeda-bedakan latar belakang peserta didik itu sendiri. Terus, pertanyaan keempat itu, mengapa diskriminasi dan intoleransi masih terjadi di lingkungan pendidikan? Jawabannya, karena masih terdapat prasangka, kurangnya pemahaman terhadap keberagaman, serta pengaruh dari keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga pengaruh dari media sosial. Dan terakhir, pertanyaannya itu, apakah prinsip multikultural dalam sistem pendidikan nasional sudah diterapkan secara nyata? Jawabannya, secara aturan di Indonesia sudah memiliki dasar yang mendukung pendidikan yang adil dan non-diskriminatif. Namun, penerapannya itu masih belum merata sehingga dapat dikatakan sudah multikultural secara prinsip, tetapi belum sepenuhnya dalam praktik, karena itu sendiri ada masalah tentang, pertama tadi ada akses pendidikannya, fasilitasnya, dan sosial masyarakatnya. Mungkin itu saja video saya kali ini. Kurang dan salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.